terima kasih Bu Ken, izin melaporkan kondisi pasien kelolaan saya. Yang pertama ada Tuan Ahmad, 58 tahun, ketiga diagnosa medis pos operasi laboratori hari kedua. Pasien mengeluh nyeri di area luka operasi dengan skala nyeri 6 dari 10 menggunakan numeric rating scale, terutama saat bergerak. Diagnosa perawatan saat ini adalah nyeri akut berhubungan dengan insisi pembedahan dan gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kemampuan bergerak dan nyeri. Lalu pada pasien menjalani operasi laparotomi 2 hari yang lalu atas indikasi peritonitis, riwayat hipertensi terkontrol dengan obat rutin. Saat ini terpasang infus KRL 20 tetes per menit dan kateter urin sejak hari operasi. Tanda-tanda vital di pagi pukul 5, tekanan darah 130/85, nadi 88 kali per menit, suhu 37,2, frekuensi napas 20 kali per menit, luka operasi terkasa steril, tidak ada rembesan darah maupun tanda infeksi. Namun, pasien tampak menahan nyeri dan enggan melakukan mobilisasi. Pemberian analgetik sesuai jadwal dan evaluasi efektivitasnya, edukasi serta pendampingan mobilitas bertahap, miring kanan kiri, duduk, dan observasi tanda infeksi pada luka setiap SIM. Terima kasih Tori atas laporannya, sudah jelas dan cukup lengkap ya. Di sini saya mau tanya, analgetik yang diresepkan itu jenis apa dan sudah diberikan berapa kali sejak kemarin? Ketorolak injeksi tiap 8 jam Bu, sudah diberikan 2 kali sejak semalam. Baik, untuk skala nyeri 6 tolong dilakukan evaluasi setiap 30 menit. Selanjutnya diberikan obat berikutnya. Jangan lupa untuk catat responnya di lembar observasi nyeri ya. Kalau misal nyerinya masih di atas 4 setelah pemberian obat, segera lapor ke saya supaya nanti kita langsung koordinasikan dengan dokter untuk penyesuaian dosis berikutnya. Untuk mobilisasi ini dampingi pelan-pelan saja, jangan dipaksakan. Yang penting nanti ada progres dari kemarin, bisa dilaksanakan? Baik Bu, siap dilaksanakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya bed 5, silakan Misbah. Terima kasih Bu, izin melaporkan kondisi pasien kelolaan saya, Nyonya Siti, umur 45 tahun, bed 5, diagnosa medis diabetes mellitus tipe 2, luka gangren di kaki kanan. Gula darah sewaktu pagi ini masih tinggi, yaitu 320, dan luka gangren mengeluarkan bau tidak sedap serta terdapat pus. Diagnosa keperawatan saat ini adalah gangguan integritas kulit. Risiko infeksi berhubungan dengan kerusakan integritas jaringan dan kadar glukosa yang tinggi serta ketidakstabilan kadar glukosa darah. Pasien dirawat hari keempat, memiliki riwayat diabetes mellitus sejak 10 tahun lalu. Saat ini mendapat terapi insulin sesuai sliding scale dan menjalani perawatan luka setiap hari oleh tim. Tanda vital dalam batas normal, tekanan darah 120/80, nadi 82 kali per menit, suhu 36,8. Namun kondisi luka tampak lebih dalam dibandingkan kemarin. Jaringan luka kemerahan dan hangat diraba dan mengindikasikan tanda infeksi yang memburuk. Kolaborasi segera dengan dokter penanggung jawab pasien untuk evaluasi ulang dosis terapi insulin, serta konsultasi ke dokter bedah terkait kondisi luka yang memburuk dan kemungkinan tindakan bed remain. Baik, untuk kondisi seperti ini jangan menunggu fisik ya, langsung segera laporkan ke dokter penanggung jawab pasien mengenai kondisi luka dan kadar gula darah pasien. Sambil menunggu instruksi dokter, lakukan pemantauan tanda-tanda vital tiap 2 jam dan observasi tanda-tanda infeksinya. Keluarga sudah diberitahu terkait kondisi terkini pasien? Belum Bu, saya belum sempat menjelaskan ke keluarga. Tolong setelah menghubungi dokter, sekaligus jelaskan ke keluarga pasien secara singkat aja ya, biar mereka nanti tidak khawatir berlebihan namun tetap memahami kondisi pasiennya. Bisa dilaksanakan? Baik Bu, segera saya laksanakan.
Terima kasih Misbah. Selanjutnya B7, silakan dia. Baik Bu, saya izin melaporkan kondisi pasien di kelolaan saya. Ada anak Raffi usia 8 tahun di B7. Diagnosa medis saat ini demam berdarah. Saat ini anak Raffi dirawat ke hari ketiga. Anak Raffi ini masih demam. Tadi dicek dengan suhu 38,5 derajat Celcius dan juga hasil lab pagi ini menunjukkan trombositnya menurun dibandingkan hasil dari kemarin. Saat ini anak Raffi memiliki diagnosa keperawatan itu hipertermi dan resiko ketidakseimbangan cairan juga dicurigai dengan resiko shock. Anak Raffi ini masuk rumah sakit dengan keluhan demam sejak 4 hari sebelum masuk dan hasil lab saat masuk menunjukkan trombositnya itu 85.000. Saat ini anak Raffi mendapat terapi cairan infus rumatan dan dilakukan pemantauan tanda apabila ada pendarahan secara berkala. Dan anak Raffi ini tampak lemas, tidak ditemukan bintik merah baru pada kulit. Tapi menurut keterangan keluarga dan ibu pasien, anak Raffi ini enggan untuk makan dan minum sejak semalam sehingga berisiko terhadap keseimbangan cairan tadi. Lalu untuk pemantauan tanda-tanda shock secara ketat termasuk tekanan darah, nadi dan juga produksi urin, evaluasi ulang hasil trombosit sore ini dan juga adanya edukasi pada keluarga untuk tetap memberikan cairan oral sedikit demi sedikit namun sering. Untuk kasus demam berdarah ini penurunan trombosit disertai penurunan intake. Jadi kita perlu waspada ya karena takutnya beresiko memasuki fase kritis. Untuk balance cairan pasien selama 24 jam terakhir kapan? Untuk balance cairan dan juga lainnya itu sudah Bu. Untuk balance cairan ini cenderung negatif ya karena intake oralnya itu menurun. Tapi untuk infus rumatan masih berjalan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan anak Raffi. Kalau begitu tolong pantau balance cairannya ya. Untuk produksi urin juga minimal 1 mili per kilogram berat badan per jam serta nilai CRT-nya akan secara berkala. Takutnya ada tanda-tanda shock. Jika intake semakin menurun atau muncul adanya tanda shock, segera laporkan ke DPJP ya. Baik Bu, akan saya pantau dan segera saya laporkan bila ada perubahan. Apakah keluarga sudah diberikan edukasi mengenai tanda bahaya DBD? Untuk keluarga saya sudah menjelaskan dan mengingatkan kembali agar keluarga dan juga ibunya segera melapor bila kondisi anak Raffi memburuk. Baik, terima kasih Dia. Selanjutnya yang terakhir yaitu P9. Silahkan Anissa. Baik, terima kasih Bu. Izin melaporkan kondisi pasien saya. Di sini ada Nyawati, umur 67 tahun, P9 dengan diagnosa medis stroke non-hemorrhagic dari 5. Nyawati mengalami penurunan kekuatan otot pada ekstremitas kiri dan bicara PO yang belum menunjukkan perbaikan signifikan sejak kemarin. Saat ini pasien memiliki diagnosa gangguan mobilitas fisik, gangguan komunikasi verbal dan resiko jantung. Ibu ini dirawat dengan riwayat hipertensi yang tidak terkontrol sebelum masuk rumah sakit. Saat ini terpasang NGT untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi karena mengalami kesulitan menelan. Kekuatan otot ekstremitas kiri terukur 2 dari 5, tingkat kesadaran kompos medis dengan DCS 15. Tensinya 150/95, berisiko tinggi mengalami jatuh dan luka tekan akibat keterbatasan mobilisasi. Juga memastikan pengamanan tempat tidur terpasang dengan baik setiap saat. Melakukan alih baring setiap 2 jam untuk mencegah debu-debu serta berkolaborasi dengan fisioterapi untuk program latihan range of motion. Baik Anissa, pasien ini beresiko tinggi mengalami jatuh dan debu-debu. Apakah scoring Morpho scale dan pemasangan gelang risiko jatuh sudah dilakukan? Sudah Bu, hasil scoring Morse-nya menunjukkan risiko tinggi dengan total 65 dan gelang kuning resiko jatuh sudah terpasang di gelang pasien. Kalau dipertahankan ya untuk alih baring setiap 2 jam itu dibuatkan jadwal tertulis dan nanti ditempel di sebelah pasien supaya nanti ketika yang shift berikutnya berdinas tidak lupa dan bisa saling mengingatkan. Untuk tekanan darahnya ini tadi 150/100
95. Apakah obat anti hipertensi hari ini sudah diberikan? Sudah Bu, tadi pagi melalui NG. Sesuai itu. Baik, untuk koordinasi dengan fisioterapi, tolong pastikan jadwalnya ya, dan dampingi selama latihan rowi supaya kita juga bisa memantau bagaimana perkembangan kekuatan otot pasien. Kalau misal ada perubahan kesadaran atau kelemahan yang bertambah berat, segera laporkan ke saya. Itu takutnya terjadi tanda perburukan stroke. Bisa dilaksanakan? Siap, bisa. Baik, terima kasih Anissa. Baik, terima kasih atas laporan kalian semua. Sekarang saya rangkum prioritas dan pembagian tugas kita hari ini. Pertama, P3 atas nama Tuan Ahmad. Fokusnya yaitu pada manajemen nyeri dan mobilisasi bertahap. Tori yang bertanggung jawab untuk memantau. Kedua, P5 atas nama Nyonya Siti. Ini jadi prioritas utama kita karena ada tanda infeksi yang memburuk. Misbah, tolong segera koordinasi dengan DPJP dan laporkan hasilnya ke saya begitu ada respon dari dokter. Ketiga, B7 atas nama anak Raffi. Observasi ketat tanda-tanda shock dan bedah cairan. Ini yang memantau adalah dia serta lengkapi edukasi keluarga ya. Untuk keempat dan 9 atas nama Nyonya Wati, cegahan jatuh dan defibritusnya harus konsisten. Anissa nanti koordinasi dengan fisioterapi ya. Saya ingatkan kembali, setiap ada perubahan kondisi pasien, segera komunikasikan kepada saya, dokter atau saat operan berikutnya agar informasi nanti tetap konsisten. Sebelum bertugas, saya akan bacakan kembali SOP ruangan. Yang pertama, kita wajib menerapkan komunikasi efektif menggunakan SR, lalu melaksanakan identifikasi pasien dengan 2 identitas, menerapkan 6 sasaran keselamatan pasien, menjaga pencegahan infeksi, serta mendokumentasikan setiap tindakan keperawatan secara lengkap dan tepat waktu. Adakah yang ingin ditambahkan atau ditanyakan sebelum kita mulai bertugas? Mari kita tutup conference pagi ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau begitu, berdoa mulai. Sebelum bertugas, mari kita ucapkan jargon kita. Pelayanan profesional, Keselamatan pasien adalah prioritas utama. Baik, selamat bertugas semuanya. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik.